satu saja pelanggaran yang kita lakukan dari 7 kriteria tadi, kita bisa dipidanakan ya. Kita bisa satu saja ya, jangankan semuanya, satu saja kita melakukan pelanggaran terhadap bisa dijerat undang-undang ITE. Ini kita ketemu lagi dalam suasana dan ilmu yang baru. Jadi hari ini kita menghadirkan seorang pakar di bidangnya, di bidang jurnalistik. Jadi hoax itu dalam dunia pendidikan, gimana kita mengeliminir hoax itu menjadi sesuatu berita yang tidak faktual. Jadi bagaimana membedakan mana berita hoax dan mana sebenarnya berita faktual dan benar. Jadi kalau kita melihat sejarah hoax sendiri kan sebenarnya mulai muncul itu di abad ke-18 kalau salah. Dulu istilahnya itu fokus atau tukang sulap. Jadi nantilah di tahun 2006 mulai berkembang masuk dalam era-era digital, karena 2006 lah sudah mulai ada kebebasan digital, kebebasan transformasi dan kebebasan berpendapat. Untuk melihat dari dunia pendidikan, bagaimana hoax ini sangat mempengaruhi orang untuk berpikir negatif. Itu dampak paling negatif dari pendidikan. Bagaimana hoax ini menyulut orang untuk berpikir negatif. Ya, selalu orang mengarahkan sesuatu yang membenturkan orang kepada sesuatu yang jelek atau negatif. Kemudian yang kedua lagi bahwa adanya hoax ini dalam dunia pendidikan membuat kita itu memancing untuk orang semakin cepat emosi. Ya. Jadi harusnya orang bisa berpikir positif. Dengan adanya berita hoax dalam dunia pendidikan ini, kita menjadi lebih gampang terpancing emosi. Itulah. Kemudian yang ketiga, dengan hoax yang bergelombang, dengan muncul berita hoax bergelombang dan semakin kontinu, itu menjadi sesuatu ilmu pengetahuan yang salah. Jadi itulah apalagi kita dengan adanya gelombang transformasi hoax yang step-step naik turun, terhantam terus, itu akan menjadi suatu bentuk pengetahuan yang salah. Dan pada akhirnya hoax itu akan menuju pada bentuk penipuan, akan menuju pada bentuk pembelokan sejarah atau pembelokan apa. Jadi intinya sebenarnya dari hoax ini pasti akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ya. Entah sekarang apakah dunia pendidikan kita, yang pasti itu akan menjadi sesuatu yang sangat. Sekarang ada Kakak Fahri zaman. Ya, beliau nanti akan bercerita tentang definisi hoax, seperti apa itu hoax beredar, seperti apa hoax itu ada di media sosial, di media online, mungkin juga di kehidupan kita sehari-hari ya. Tanpa perlu masuk ke media sosial atau ke media online, hoax juga terkadang kita ucapkan dengan sembarangan atau dengan referensi yang tidak jelas, sehingga kita berkata sesuatu yang kurang tepat untuk dikonsumsi banyak orang. Karena penting sekali kita mengetahui seperti apa itu hoax. Oleh karena itu kita penting sekali mengidentifikasikan hoax, khususnya di media online yang sekarang ini marak beredar berita-berita yang perlu kita sortir. Menarik sekali ini untuk disaksikan rekan-rekan Mas Project di luar sana. Ya, ini sedikit ini ya. Jadi sedikit perkenalan lah buat pemirsa YouTube dari Mars Project Z, bahwasanya ini ada rating ya. Top 30 news portal di seluruh Indonesia ya. Ini tahun 2021 bulan Juni ya, bulan Juni dikeluarkan oleh Amazon ya. Dikeluarkan oleh Amazon Alexa ya, Alexa.com. Alexa.com itu adalah salah satu situs anak perusahaan Amazon ya, yang kemudian merating media di seluruh dunia ya. Dan untuk di Indonesia dari sekitar hampir 50-an ribu ya, sekitar 50 ribuan lah ya media di Indonesia ya, berdasarkan tadi kalkulasi dari AMSI dan data sebelumnya dari Dewan Pers. Jadi ya, di rating ada sekitar 30 media ya yang top di Indonesia, dan ini berdasarkan ratingnya berdasarkan traffic pembaca ya, traffic pembaca dari media yang bersangkutan dari seluruh media di Indonesia. Dan puji syukur ya kami berada di Terkini ID ya, berada di peringkat 24 ya dari puluhan
media itu. Kita berada di jajaran 30 top views ya. Untuk nomor 1 masih oke zone ya, saat ini masih oke zone. Nah, semua media-media yang ada apa ya, yang termaktub di antara seratusan media yang terverifikasi faktual dan administratif oleh Dewan Pers. Jadi ini sedikit gambaran saja bahwasanya media-media ini ya, ini bisa teman-teman percaya gitu ya. Artinya bisa pemirsa share beritanya ya, baca naskahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi disarankan ya untuk seperti itu karena sudah terverifikasi faktual dan administratif oleh Dewan Pers. Terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa bisa bersuara, bisa bersua di Mars Project, channel YouTube Mars Project Z. Ya, saya pikir ini sebuah channel YouTube yang sangat menginspirasi ya dan sangat bermanfaat tentunya bagi banyak orang ya. Apalagi konten-konten yang diangkat adalah betul-betul konten-konten yang saya pikir punya manfaat luar biasa jika disimak oleh banyak orang ya, oleh masyarakat atau publik. Ya, jadi sebelumnya kemudian saya coba sedikit perkenalan diri dulu Kakak. Jadi nama saya Fahri Zaman ya, saya tadi sudah disampaikan saya alumni Teknik Sipil Universitas Hasanuddin ya, yang kemudian selama 8 tahun beralih profesi menjadi jurnalis ya. Jadi untuk saat ini sendiri itu sudah apa ya, puji syukur diamanahkan oleh salah satu media ya, media yang alhamdulillah cukup populer ya di Sulawesi Selatan dan secara Indonesia juga kita punya traffic rating yang sangat bagus ya, yakni terkini.id ya. Media kami ini terkini.id ini dulunya kalau saat masih lokal ya, saat masih skala lokal di Sulawesi Selatan namanya Makassar Terkini, majalah Makassar Terkini, kemudian beralih ke era digital, kemudian membuat platform terkini.id secara nasional dan saat ini kita ada di 94 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi di Jakarta juga kita ada kantor cabang ya. Pusatnya di Makassar, Jalan Mapaodang, tapi di Jakarta malah kantor cabangnya ya. Di Menara BCA lantai 5 Jalan Tamrin ya. Kemudian di berbagai kota juga kita ada kontributor ya. Ada kontributor redaksi di Aceh sampai di Jayapura terkini.id. Kemudian untuk saat ini ya mungkin sedikit ya pengantar buat materi hoax ini. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Kakak Jamal bahwasanya hoax ini sekarang sudah menjadi konsumsi sehari-hari publik ya atau masyarakat Indonesia, dan mungkin banyak yang tidak menyadari bahwasanya hoax itu dampak atau efeknya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa negatifnya ya. Tidak yang positif mungkin bagi yang punya kepentingan, tapi yang negatif itu yang sangat dirugikan ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa contoh kasus ya di Indonesia itu atau di dunia ya, banyak yang kemudian di suatu negara kerusuhan timbul itu akibat hoax ya. Kericuhan di tengah-tengah masyarakat timbul akibat beredarnya hoax ya. Ini baru-baru kami dapat informasi ya dari luar negeri ya, Muslim di India itu bentrok dengan dengan penganut umat Hindu di Bangladesh ya, di Bangladesh bentrok akibat hoax ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya di Indonesia sendiri juga bisa terjadi seperti itu jika hoax ini tetap dibiarkan. Maka dari itu disinilah kemudian peran dari para pakar, para pegiat media, termasuk pegiat media sosial untuk bagaimana bisa menyadarkan masyarakat akan hati-hati dalam menyaring atau memfilter sejumlah informasi yang beredar di publik ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya informasi arus utama informasi yang saat ini di era digital saat ini itu hanya 2 hal ya, hanya 2 platform. Yang pertama adalah media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, termasuk WhatsApp. Dan yang kedua adalah media online, media pers online. Ya, kedua platform ini itu menjadi arus utama ya, sumber utama referensi informasi bagi masyarakat ya. Jadi maka dari itu bagaimana kita bisa secara cerdas, secara bijak ya melihat postingan-postingan di media sosial maupun pemberitaan-pemberitaan di media online. Ya, apalagi ya media online saat ini itu
jumlahnya sangat banyak, sangat luar biasa banyak ya. Di seluruh Indonesia sangat luar biasa banyak. Kalau kita lihat, ini sedikit gambaran buat pemirsa semua ya, pemirsa YouTube setia dari Mars Project Z ya. Jumlah media online berdasarkan data dari Dewan Pers di tahun 2018 hingga 2019, totalnya itu ada sekitar 45.600-an media, 640 kalau tidak salah, dan itu bisa dicek di artikel di Google, itu banyak ya data dari Dewan Pers. Di situs website Dewan Pers juga untuk pemberitaannya juga ada. Ya, jadi data tahun 2018-2019 itu totalnya 45 ribuan media dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, Jayapura. Nah, kemudian dari sejumlah 45.000 media itu ya, berdasarkan verifikasi Dewan Pers ya di tahun 2018 sampai 2019, itu hanya sekitar 100-an media online yang terverifikasi Dewan Pers. Ya, terverifikasi secara administratif dan faktual. Jadi tidak hanya secara administratif tapi juga secara faktual, karena verifikasi Dewan Pers untuk media itu ada dua, ada administratif dan ada faktual. Jadi kalau kemudian media online atau media pers yang memenuhi verifikasi administratif dan faktual, ya, itu artinya Dewan Pers itu menyarankan ke masyarakat agar percaya dengan pemberitaan produk jurnalistik dari 100-an media tersebut yang telah terverifikasi baik administratif maupun faktual. Why? Kenapa? Karena semua semua prosedur jurnalistik mereka, pengelolaan perusahaan mereka itu dicek langsung oleh Dewan Pers. Ya, dicek langsung, dan akhirnya diputuskan, setelah hasil evaluasi dan hasil pengecekan langsung, akhirnya diberilah sertifikasi media terverified faktual dan administratif seperti itu. Nah, itu hanya 100-an media di Indonesia, di seluruh Indonesia yang layak dipercaya oleh masyarakat Indonesia ya, dari sekitar 45 ribuan ya media di seluruh Indonesia. Nah, itu data 2018-2019 ya. Kemudian berdasarkan analisis Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, tiap tahun jumlah media online sejak tahun 2018 sampai mungkin tahun 2021 ini ya, itu bertumbuh pesat. Jadi sekitar tiap tahun ada sekitar 5.000 media online baru di Indonesia. Hoax itu apa sih? Hoax itu apa? Ya. Jadi banyak mungkin yang bilang, oh, hoax itu berita bohong dan sebagainya. Ya, benar ya. Jadi kalau secara definitif ya, the hoax itu ya informasi yang direkayasa ya, atau yang dipelintir. Jadi faktanya itu dipelintir. Jadi hal yang sebenarnya, peristiwa yang sebenarnya terjadi, cuman faktanya dipelintir gitu ya. Faktanya dipelintir. Akhirnya tujuannya apa ya? Tujuannya ya jelas ya, untuk menggiring opini publik. Jadi secara sederhananya kalau KBBI ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu adalah berita palsu atau bohong gitu. Memang ada tujuannya orang membuat hoax. Ada juga tujuannya orang menyebar hoax. Mungkin next, Kakak. Ya. Oh ya, yang mau ngopi kita ngopi dulu juga. Pemirsa yang mau ngopi lah. Silakan. Oke. Lanjutkan. Jadi yang namanya tindakan pasti ada konsekuensi ya. Demikian pula dengan hoax. Jadi kalau hoax ini kita sudah sepakat bahwasanya ini hoax adalah hal yang negatif ya. Hal yang negatif kenapa? Karena berdampak negatif ya, baik secara perorangan maupun secara masyarakat secara luas, berdampak negatif. Jadi bagi pembuat maupun penyebar hoax ya, itu ada dalam undang-undang hukum ya, undang-undang tata negara kita, hukum tata negara kita itu ada pasal ya, ada undang-undang yang kemudian mengikat itu ya. Nah, yang undang-undangnya itu termaktub dalam undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE. Nah, inilah yang digunakan tameng hukum yang digunakan oleh aparat hukum untuk menindak baik pembuat maupun penyebar hoax gitu. Jadi di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ya, itu termaktub bahwasanya pembuat dan penyebar hoax dapat diancam pidana ya selama 6 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak 1 miliar ya, dalam Undang pasal 28 ayat 1 gitu. Jadi di sini kita titik beratkan bahwasanya yang kemudian akan kena konsekuensi tidak hanya pembuat hoax tapi juga penyebar hoax. Justru berdasarkan data juga ya, yang pengalaman saya sendiri dalam mengungkap hoax ya,
mengungkap hoax yang kemudian justru banyak ya, lebih banyak kemudian yang kena pasal ini adalah penyebar, bukan pembuat. Tapi penyebar hoax yang lebih banyak kena pasal ini. Yang melakukan penyebar yang melakukan hoax itu lebih banyak penyebarnya, ya, dan bukan pembuat. Dan lebih banyak ditangkap juga adalah penyebarnya, bukan hanya pembuat, ya. Seperti itu. Karena pembuat biasanya pakai akun anonim, tapi kalau penyebar ya seperti kita ini misalnya, ya, minimarket sebar voucher belanja gratis senilai 100.000 ya. Terus kita sebar lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat sebagainya. Dan ternyata itu hoax ya, berdasarkan terus ada klarifikasi dari pihak minimarket yang bersangkutan kalau pihak mereka tidak pernah mengeluarkan diskon seperti itu atau tidak pernah mengeluarkan giveaway seperti itu. Ya, jadi yang akhirnya yang kemudian terciduk ya tidak hanya pembuat ya, tapi yang menyebarkan hoax juga yang banyak terciduk gitu. Seperti itu ya. Ini sedikit ya soal hukum terkait hoax ya. Nah, kemudian ini teman-teman, ini pemirsa ini harus paham ya. Harus paham bahwasanya hoax itu tidak hanya satu jenis. Ya, tidak hanya satu jenis. Jadi di sini kita belajar bagaimana sih kita mengidentifikasi jenis-jenis hoax. Jadi teman-teman kalau mendapat sebuah informasi dan ternyata informasi itu hoax, teman-teman sudah bisa kategorikan ini hoax apa, jenis apa, ini hoax jenis apa. Ya, jadi jenis hoax yang beredar di masyarakat itu, di publik itu, maupun di media sosial dan online itu banyak. Nah, yang pertama adalah satir, ya, satir. Ya, jadi satir ini konten yang dibuat untuk menyindir pihak tertentu, ya, menyindir pihak tertentu, tapi dikemas dalam ucapan maupun pernyataan yang sedikit kasar, yang kasar bahkan ya, yang sangat kasar, ya. Dan pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta, ya. Satir sih biasanya ilustrasi ya, paling banyak juga satir itu beredar lewat ilustrasi gambar, ya. Kemudian yang kedua adalah misleading content, ya, misleading content. Nah, misleading content ini beda lagi dengan satir ya. Jadi misleading content ini adalah informasi yang sengaja dibuat oknum ya, memang untuk membuat persepsi negatif. Jadi informasinya itu beda ya. Kebanyakan justru informasinya itu berdasarkan pendapat, asumsi. Jadi dia masukkan asumsi pribadinya karena dia misalnya dia jengkel sekali dengan dengan saya lah gitu, misalnya dengan saya misalnya. Iya, ya, dia jengkel sekali misalnya dengan saya ya, dengan Fahri ya. Misalnya Kakak Jamal jengkel sekali dengan Fahri ya, dia hatersnya Fahri. Misalnya gitu ya. Contohnya. Jadi dia sengaja buat konten ya, konten itu baik di media sosial, konten postingan di media sosial maupun konten di berita yang 100% itu asumsinya. Jadi si Fahri ini sok jomblo padahal sudah nikah kayak gitu misalnya ya, contohnya. Akhirnya disebarlah seperti itu ya, asumsi pribadinya saja ya. Ya, semua hal-hal negatif yang berdasarkan asumsinya itu dikeluarkan lewat ini ya, dan itu misleading content ya, karena sebenarnya konten informasinya tidak seperti, konten faktanya tidak seperti itu, sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Jadi kayak gitu, itu misleading content. Kemudian yang berikutnya adalah false context ya. False context. Jadi kalau false context ini biasanya sih baik di media sosial maupun di pemberitaan itu kita melihatnya ke arah narasi ya, narasi dan narasinya salah gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kalau di media sosial, saya langsung kasih contoh saja supaya lebih jelas mungkin Kakak Di. Misalnya di media sosial atau di media online kita temukan video atau foto ya yang menggambarkan sebuah peristiwa, misalnya peristiwa kerusuhan ya, peristiwa kerusuhan demonstrasi. Ada pernah peristiwa kerusuhan demonstrasi, tersebar video kerusuhan demonstrasi di Papua ya. Tersebar video dan di video itu terlihat bahwasanya aparat itu melakukan aksi kekerasan untuk pada saat membubarkan aksi demonstrasi itu. Terus dalam narasi postingannya si pembuat postingan ini atau si penyebar postingan ini menyebut bahwasanya video kekerasan aparat terhadap warga Papua itu terjadi di tahun 2021. Contoh misalnya dia buat narasi postingan itu. Ternyata ya secara fakta videonya memang benar seperti itu ya, videonya memang benar seperti itu terjadi ya. Tapi ternyata kejadiannya itu bukan tahun 2021. Tapi terjadi di tahun 2000 silam misalnya mungkin ya. Akhirnya terjadilah yang namanya false context, konteks yang salah karena
konteks yang dibuat, konteks postingan atau konteks narasi yang dibuat dalam beritanya itu tidak sesuai dengan fakta dalam video tersebut. Nah, itu namanya false context, ya, false context. 3 ini paling banyak kita temukan di media sosial. Paling banyak kita temukan di media sosial. Atau yang False dulu context. pernah ada cerita, kalau saya tidak salah, ada postingan dari pandemik dulu ya, Kakak Fahri, ya, Kak Jamal, ada pandemik yang gelombang pertama yang dari India kalau nggak salah yang berjatuhan itu, terus diposting ulang. Iya. Dia menarasikan bahwa itu adalah gelombang kedua, padahal itu sudah lama Ya, kejadiannya ya. padahal itu gelombang pertama. Itu Iya, pada iya. saat awal pandemi itu Iya. muncul di Indonesia, muncul di dunia. Iya, Ya, betul. akhirnya dia narasikan beda, dia sebutlah itu gelombang kedua, padahal itu sudah merupakan peristiwa lama, ya. Jadi ya itu masuk jenis false context itu. Jenis yang keempat ya false connection, ya. False connection ini, nah ini yang paling banyak di media online ini, paling banyak di media online ini melakukan hoax false connection. Jadi judul sama isi naskah beda, judulnya A, isi naskahnya B. Itu juga termasuk hoax, ya. Dan memang ini paling banyak dilakukan oleh media online, ya. Misalnya judulnya ditulis di situ, ya. Saya kasih contoh saja, misalnya ditulis, ya, apa sih namanya? Ini 5 pria tampan di Sulawesi Selatan, ya. Misalnya contohnya begitu. Contoh ini Paling judulnya, banyak saya dapat itu paling banyak. Pasti salah satunya ada Kakak Jamal itu salah satunya itu. misal dia tulis, dia menggunakan judul yang clickbait. Oh ya, sebenarnya sebelum saya masalah judul ya, ini clickbait itu sebenarnya teman-teman jangan salah artikan, ya. Banyak orang bilang clickbait itu negatif. Media yang melakukan clickbait itu negatif. Sebenarnya clickbait itu dalam dunia pers itu disahkan, itu diwajarkan, kan, ya. Cuman yang penting ini tadi, yang penting judulnya, ya, judulnya itu benar-benar sesuai dengan isi naskahnya. Yeah. Nah, saya kasih contoh misalkan, ini 5 pria tampan di Sulawesi Selatan. Ini kan judul yang clickbait, membuat orang penasaran siapa sih 5 pria tampan di Sulawesi Selatan, ya. Itu akan positif. Judul clickbait itu akan dimaknai positif kalau kemudian dalam isi narasinya benar-benar dia menyebutkan 5 pria tampan, ya. Yang sudah terbukti, yang sudah terbukti dari banyak hal gitu ya. Ya, misalnya dari followers Instagramnya, banyak fansnya dan sebagainya, kan gitu. Jadi memang secara face juga menarik kayak Kakak Jamal misalnya. Saya jujur Kak, memang Kak Jamal tuh banyak fans saya dulu waktu di kampus itu. Pada saat dia di kampus dulu itu banyak junior yang ngefans sama Kakak Jamal. Ketua himpunan dulu. Iya, betul. Jadi ya, tapi clickbait yang salah, yang memang negatif, ya, itu pada saat dia melakukan false connection ini. Contohnya misalnya tadi, ini 5 pria tampan di Sulawesi Selatan. Tapi dalam naskahnya dia cuma sebutkan 3. Cuma tiga pria disebutkan. Sedangkan di judul itu ada 5. Nah, itu berarti judul tidak sesuai dengan isi naskah. Di judul katanya 5, ternyata di naskah cuma 3. Gitu. Seperti itu. Atau juga yang paling sering dilakukan oleh pemberitaan media, misalnya media ini mengambil judul dari angle atau sudut pandang pernyataan narasumber. Ya, contoh saya tulis di situ Fahri Zaman, judulnya ya, misalnya judulnya Fahri Zaman, saya pria miris di dunia, contoh gitu. Ya, Fahri Zaman _2, saya pria miris di dunia. Nah, ini kan judul yang mengambil angle dari statement narasumber, statement pernyataan Fahri Zaman. Tapi ternyata di dalam naskahnya sama sekali tidak ada Fahri Zaman mengeluarkan pernyataan itu. Nah, itu false connection juga. Jadi itu judul A, isi naskah B, tidak sesuai juga itu. Itu hoax juga kalau seperti itu. Hoax juga. Dan itu yang biasanya banyak menjerat wartawan, ya, banyak yang menjerat media. Akhirnya diperkarakanlah dia sama si narasumber. Loh, kok saya kapan pernah bilang seperti ini? Saya nggak pernah bilang seperti ini. Di naskah pun Anda tidak tulis pernyataan saya seperti ini. Kenapa di judul Anda tulis seperti itu? Berarti Anda buat saya punya pernyataan. Ada rekayasa saya punya pernyataan gitu. Jadi ini juga banyak yang menjerat wartawan ini di kategori false connection seperti ini. Jadi gitu. Jadi sekali lagi clickbait tidak masalah dalam dunia pers, karena clickbait itu adalah judul yang membuat orang penasaran. Karena kalau media juga tidak clickbait, kalau tidak membuat orang penasaran, ya bisa jadi juga tidak ada pembacanya. Karena sekarang pembaca lebih doyan melihat judul saja dibanding langsung ngecek naskahnya dulu. Jadi mereka lihat judul dulu. Kalau mereka kemudian judulnya membuat penasaran, baru dia baca naskahnya. Tapi kalau judulnya biasa-biasa saja tanpa adanya clickbait, tanpa memakai teknik clickbait, ya udah pasti akan dihiraukan oleh pembaca.
Iya. Nggak akan dibuka beritanya kayak gitu kan. Membaca judul saja dulu. Ada juga yang kayak membaca judul saja, kemudian langsung share, kemudian langsung komen, kemudian menjudge ini hoax, tapi ternyata belum baca isi naskahnya. Berikutnya yang kelima adalah fabricated content, ya. Fabricated content. Nah, ini hoax paling berbahaya, Kak. Ini hoax paling berbahaya. Karena betul-betul peristiwa yang diberitakan itu peristiwa yang sama sekali tidak terjadi. Tapi sengaja dijadikan. Peristiwa yang sengaja dibuat-buat ada, padahal sebenarnya peristiwa itu tidak ada. Ya. Kemudian dari segi foto juga dia mengambil foto yang diedit-edit, hasil diedit-edit. Kemudian selain itu, baik kalau video juga video hasil editing. Nah, ini banyak terjadi di YouTube sekarang. Fenomena fabricated content ini banyak dilakukan oleh YouTuber hanya demi mencari viewers, hanya demi mendapat viewers untuk keuntungan viewers. Ya, jadi misalnya di situ ada misalnya peristiwa, misalnya apa ya? Misalnya ada kabar ya, di kontennya dia, di pemberitaannya atau di konten YouTube-nya dia sebut di situ Fahri Zaman meninggal. Contoh misalnya ya, mudah-mudahan panjang umur saya, amin ya Allah. Ini cuma contoh saja. Fahri Zaman dikabarkan meninggal ya, sempat sakratul maut, contoh kayak gitu. Ya. Dan ternyata dia ngambil foto saya yang sementara tidur dan dia bilang di situ bahwa saya meninggal. Jadi, karena fotonya sedang tidur tutup mata, ya, ada foto saya yang mungkin saya pernah posting di media sosial itu diambil, ya, sedang tutup mata, jadi seolah-olah kontennya itu sejalan dengan fotonya. Ya, sesuai dengan fotonya. Karena pada saat menutup mata, padahal pada saat itu saya tidak meninggal, tapi lagi tidur. Cuman foto itu yang saya posting di media sosial dan dia dapat foto saya itu dari media sosial. Nah, seperti itu. Jadi ini fabricated content. Padahal saya masih sehat walafiat, gitu. Dan foto yang dia tampilkan itu bukan foto saya lagi mati, tapi foto saya lagi tidur, kayak gitu. Nah, ini yang paling berbahaya, Kak. Ini yang paling berbahaya, fabricated content. Dan itu banyak tersebar di media sosial, di pemberitaan online. Tapi sekarang ini fenomenanya lebih banyak tersebar di YouTube. Ya, di YouTube, di kanal-kanal YouTube. Nah, kemudian yang berikutnya imposter content. Nah, imposter content ini ya informasi palsu yang mencatut nama tokoh. Ya, tapi dia catatnya nama tokoh public figure ya, tokoh public figure ya, tokoh-tokoh terkenal ya. Kayak gitu. Jadi imposter content itu seperti itu, Kak. Dia sering mencatut nama tokoh-tokoh terkenal ya. Hanya untuk menipu, tujuannya ya untuk menipu, memang menipu masyarakat ya, menggait korban lah kita gitu. Kan kalau tokoh terkenal kan orang lebih percaya. Makanya kalau dipidana itu dia masuk undang-undang ITE. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, pelakunya dijerat undang-undang ITE. Iya, dan itu masuk pidana juga. Kemudian yang ketujuh, manipulated content atau konten yang dimanipulasi. Ya. Manipulated content atau konten yang dimanipulasi ini hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan oleh media-media media-media arus utama atau media-media populer ya, media-media yang sudah terverifikasi lah ceritanya seperti itu faktualnya. Jadi biasanya menjadi korban memang adalah media. Menjadi korban adalah media-media besar. Jadi contohnya kalau kita pernah temukan ada orang yang men-screenshot judul pemberitaan. Jadi misalnya Terkini ID ada menerbitkan sebuah berita, contoh misalnya tertulis itu Fahri Zaman mengaku senang dengan Fahri Zaman mengaku senang dengan jurnalistik. Itu contoh judulnya lah. Itu contoh judulnya. Fahri Zaman mengaku senang dengan jurnalistik. Terus dia screenshot judul pemberitaan itu yang di atasnya itu ada logo Terkini ID. Dan ada juga nama reporternya. Ada nama reporternya. Nah, sebelum dia share screenshot itu, dia edit dulu. Yang awalnya di judul tertulis Fahri Zaman mengaku senang dengan jurnalistik, akhirnya dia edit, dia tulis judulnya, hasil editannya Fahri Zaman mengaku tidak senang dengan jurnalistik. Dia edit. Nah, ini biasa dialami oleh media-media besar, termasuk kami Terkini juga pernah mengalami hal ini. Akhirnya kami mencari tahu siapa danunya dan kami mensomasi pihaknya. Gitu. Dan akhirnya minta maaf dia. Ya, ini media-media sering kali dialami oleh media-media besar di Indonesia. Mungkin dia tulis itu ala-ala Detik, ini kayak judulnya Detik, ini kayak judulnya Tribun, kayak judulnya Kompas, Tempo. Padahal sebenarnya aslinya pemberitaan itu judulnya tidak seperti itu. Ya. Iya, dia edit. Ya, dia edit pemberitaannya, bukan pertanyaan dia edit, tapi screenshot pemberitaannya yang dia edit.
Oke, jadi itu tadi ya pemirsa Mars Project Z ya. Iya. Jadi ada 7 jenis hoax yang mungkin teman-teman ini harus pahami ya supaya bisa mengidentifikasi ini jenis hoax apa yang beredar. Ya. Oke, dan sekarang mungkin sebenarnya ada 2 sih cara identifikasi hoax. Karena tadi saya bahasakan di awal bahwasanya arus utama informasi masyarakat saat ini di Indonesia itu cuma 2. Ya, pertama adalah media sosial, Facebook dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Yang kedua adalah media pers online. Media pers karena era digital orang semua mengakses informasi itu lewat handphone, lewat digital. Ya, itu. Nah, ada untuk mengidentifikasi masing-masing hoax di masing-masing apa ya? Di masing-masing platform ini, baik media pers online maupun media sosial itu beda. Ada cara yang berbeda, ada beda-beda caranya. Kita searching di Google, tulis keywordnya, ya keyword intinya kerusuhan massal di tengah pandemi, ya, dan akan muncul itu pemberitaan apakah ada beritanya atau tidak. Nah, kalau kita lihat di Google itu kita bisa klik Dex berita. Jadi kan di Google itu Kak ada banyak Dex, ada semua, ada Dex gambar, ada Dex foto, gambar, apalagi video, ya, ada link. Kita klik berita. Kita klik yang Dex berita. Nah, kalau ternyata tidak ada satupun media yang memberitakan bahwasannya terjadi kerusuhan massal di masa pandemi, berarti itu sudah jelas postingan si Baco ini hoax. Sudah jelas itu. Sudah jelas, sudah bisa dilaporkan itu. Ya, karena tidak ada media yang mengangkat, media kredibel maksud saya Kak ya, media kredibel, media arus utama atau yang mengangkat soal kejadian seperti itu. Karena gini Kak, secara logika, orang yang pertama, pihak yang pertama kali mengetahui adanya sebuah peristiwa yang terjadi itu memang tidak luput dari media. Jadi selalu media yang terdepan, selalu wartawan yang terdepan dalam mencari informasi ya. Memang karena kerjanya mereka adalah mencari informasi. Gitu. Ya, jadi beda dengan kita masyarakat biasa, misalnya warga biasa, ngapain dia mau cari informasi? Wong dia bukan wartawan. Ya, jadi dia cuma menerima informasi saja dia, hanya penerima informasi. Sedangkan yang pencari informasi itu memang wartawan. Jadi oleh karena itu memang media yang paling tahu. Jadi yang pastinya paling awal tahu semua kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu adalah wartawan, itulah media, pers ya, jurnalis yang duluan tahu. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau tidak ada media yang memberitakan tentang peristiwa yang diposting oleh si Baco, berarti sudah jelas ini kontennya si Baco ini hoax. Itu sudah jelas, itu sudah bisa dilaporkan itu. Kontennya fabricated content dia. Ya, jadi sebenarnya yang paling bagus itu kalau minimal ada 3. Kalau ada 3 media kredibel yang populer yang kita kenal, yang kita banyak dikenal ya. Karena logikanya itu media itu akan terkenal kalau media itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi karena media itu mendapat kepercayaan, akhirnya orang-orang pada nge-share berita-berita mereka karena mereka sudah percaya dengan redaksinya mereka. Bahwasanya redaksinya mereka ini orang paham kode etik pers dan sebagainya. Jadi orang share. Akhirnya bisa terkenal lah media itu. Jadi gitu sih logikanya Kak. Jadi media yang terkenal sudah pasti media yang kredibel, media yang dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana cara kita identifikasi hoax yang kemudian hoax dari pemberitaan sebuah media pers? Jadi ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah kita harus pastikan dulu media yang menerbitkan berita itu apakah kredibel atau tidak. Kredibel belum tentu ceritanya karena kalau media populer sudah pasti kredibel Kak. Kalau media tadi saya jelaskan logikanya kan, kalau media terkenal itu sudah pasti mendapat banyak kepercayaan masyarakat karena beritanya di-share akhirnya dia jadi terkenal. Banyak di-share akhirnya dia jadi terkenal. Nah, tapi ada juga sebenarnya media yang mungkin media baru Kak, gitu ya. Media baru mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, tetapi redaksinya itu adalah mantan-mantan jurnalis profesional. Atau redaksinya itu orang-orang yang betul-betul paham dengan kode etik pers. Betul-betul paham dengan kode etik pers dan betul-betul tahu bagaimana prosedur standar jurnalistik. Jadi mungkin mereka wartawan-wartawan yang berasal dari media-media besar dulu, terus habis itu keluar dan bareng-bareng bikin media pers yang betul-betul sama kredibilitasnya itu sama dengan media mereka sebelumnya. Ya, itu ada juga Kak, tapi namanya belum terkenal karena dia masih tergolong media baru mungkin 1 tahun 2 tahun, jadi belum banyak yang kenal. Nah, tapi bisa jadi juga media-media tersebut meskipun belum terkenal, bisa jadi mereka pun juga profesional dalam menerbitkan sebuah produk jurnalistik. Gitu. Menerbitkan sebuah produk jurnalistik. Jadi bisa jadi juga mereka kredibel. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah mereka memang betul-betul kredibel atau tidak? Ya. Pertama cek medianya Kak, cek websitenya. Kita cek websitenya.
Jadi misalnya di website itu hal yang harus ada dalam media pers, di website media pers paling tidak adalah susunan redaksi. Jadi susunan redaksi, misal siapa penanggung jawab redaksinya, siapa kemudian pemimpin redaksinya, siapa redakturnya, siapa reporternya, siapa kontributornya, itu harus ada, Kak. Nah, karena kenapa? Logikanya gini, Kak. Kalau misalnya dia mencantumkan nama-nama redaksinya, berarti mereka ini, redaksi media ini berarti siap bertanggung jawab Iya. apabila ada pemberitaannya yang hoax, ya sesuai fakta. Karena dia beberkan identitas nama beserta alamat kantornya, beserta mungkin faxnya atau nomor teleponnya atau emailnya, dia beberkan semua. Jadi artinya dia terbuka, dia transparan kepada publik, dia membuka dirinya kepada publik. Gitu. Nah, beda halnya ketika media tersebut tidak ada susunan redaksinya, Kak. Jadi dia sembunyikan redaksinya, dia sembunyikan jurnalis-jurnalisnya, penulis-penulis beritanya dia sembunyikan. Ini berarti memang sudah ada niat bahwasanya berita yang diterbitkan ini sudah ada niat bahwasanya mereka tidak mau bertanggung jawab. Iya, betul. Jadi kalau ada beritanya yang dibaca oleh masyarakat dan ternyata hoax, ya masyarakat pada bingung. Duh, ini medianya dari mana, dari kota mana ini, di mana alamatnya, siapa nama-nama redaksinya, siapa orang yang bertanggung jawab, mereka tidak tahu. Masyarakat tidak akan tahu karena memang sengaja ditutupi oleh media yang bersangkutan. Karena memang niatnya mereka buat media itu untuk menyebar hoax. Jadi ini tipsnya, Kak, bagaimana cara periksa media kredibel. Yang kedua, cek naskah berita, Kak. Cek naskah berita. Jadi ini khusus untuk berita peristiwa ya, Kak. Karena memang hoax itu banyak tersebarnya di berita peristiwa. Bukan di berita ringan, bukan di soft news, tapi di hard news. Ya, seperti misalnya strike news, deep news, maupun investigation news. Ya, itu hard news semua. Ya, beda dengan soft news yang misalnya kalau jenis hard news itu misalnya berita politik, berita ekonomi, berita kriminal, berita artis, itu hoax itu banyak bertebaran di hard news itu. Ya, kalau berita ringan seperti misalnya berita kuliner, berita traveling, wisata, ya itu jarang-jarang orang bikin hoax. Begitu. Apain juga makanan dihoaxkan kan gitu kan. Tidak ada pentingnya kalau makanan mau dihoaxkan, Kak. Karena masing-masing orang selera makannya beda-beda. Ya, gitu. Cara icip. Contoh Makassar dikasih hoax ya. Bumbunya bumbu apa? Kayaknya orang tidak Makassar, mungkin. Nah mungkin, Kak. Ngapain juga? Emang apa kepentingannya Contoh Makassar dikasih hoax kan? Tidak ada sama sekali keuntungannya. Tapi kalau politik, artis pasti ada kepentingannya, Kak. Pasti ada nilai manfaatnya yang didapatkan oleh pembuat hoax itu. Pasti ada kepentingan. Kalau misalnya dalam hard news itu ya, dalam pemberitaan misalnya pemberitaan berita politik ya, berita politik itu kita lihat unsur-unsur standar jurnalistiknya itu ada di naskahnya. Jadi unsur-unsur yang masuk dalam prosedur standar jurnalistik ada di naskahnya, itu berarti bisa kita layak, bisa dilayak kita untuk percaya dengan beritanya itu ya. Nah, kalau kemudian yang kita ketahui bersama bahwasanya unsur jurnalistik itu ada 5W1H ya. Sebenarnya yang wajib itu di hard news ya, yang wajib di hard news itu hanya 4W. Ya, hanya faktor who, what, when, where. Ya. Jadi kalau dalam naskah beritanya itu ada siapa pelaku peristiwanya, ada identitas pelaku peristiwa, baik itu nama inisial, menggunakan nama inisial, samaran maupun apa dan sebagainya, ya, ataupun nama lengkapnya. Misalnya gitu, ada unsur misalnya berita politik nih, berita politik soal Fahri Zaman, soal misalnya politikus Fahri Zaman. Ya, jadi unsur who-nya itu adalah Fahri Zaman, politikus Fahri Zaman, itu unsur who-nya, dan dia sebutkan dalam naskah bahwasanya politikus yang dimaksud dalam berita peristiwanya itu, berita hard news-nya itu adalah Fahri Zaman. Terus ada unsur what, ya what, apa yang dilakukan Fahri Zaman? Gitu. Misalnya Fahri Zaman yang dilakukan, misalnya Fahri Zaman adalah berbagi sembako, misalnya membagikan sembako ke masyarakat terdampak pandemi, itu unsur what-nya, gitu. Dan ketika di naskahnya ada unsur when, kapan Fahri Zaman itu membagikan sembako ke masyarakat. Oh, dia membagikan sembako pada hari Minggu 17 Oktober 2021. Itu unsur when ada. Contoh ada. Kemudian yang berikutnya yang keempat, where, di mana lokasi pembagian sembako itu. Dia sebutkan pula di naskah juga disebutkan ada bahwasanya lokasinya di Jalan Veterani Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, itu kalau dalam naskah itu ada unsur 4W-nya seperti itu, Kak, itu layak dipercaya.
Layak dipercaya. Ya, tapi jika salah satunya saja ini tidak ada, misal tidak ada unsur where-nya, tidak ditahu di mana lokasi pembagian sembakonya, di mana terjadi peristiwa itu tidak disebutkan. Nah, ini bisa kita layak bisa tidak kita percaya, Kak. Berita itu bisa tidak kita percaya. Kenapa? Karena dia tidak membeberkan di mana lokasi peristiwanya. Bisa jadi peristiwa itu dibuat-buat atau direkayasa. Karena tidak jelas di mana lokasinya, tidak jelas kapan peristiwanya itu terjadi, bahkan mungkin tidak jelas unsur who-nya, tidak jelas siapa pelaku peristiwanya itu. Nah, itu kita bisa untuk tidak mempercayai berita itu. Kalau di antara salah satu unsur 4W ini tidak termaktub dalam naskahnya. Tidak termaktub dalam naskahnya. Itulah yang kita tidak percaya. Jadi gitu, Kak. Jadi yang wajib memang itu dalam penulisan hard news ya atau berita kategori hard news itu harus mengandung unsur 4W. Kemudian yang berikutnya, Kak, selain 4W itu narasumber, Kak, pernyataan narasumber. Nah, kenapa dalam hard news itu harus berita peristiwa itu harus ada pernyataan narasumber atau statement narasumber? Karena kalau jurnalistik, Kak, kalau untuk news, hard news, narasumber itu seolah menjadi saksi hidup bahwasanya peristiwa itu memang benar-benar terjadi atau tidak direkayasa. Jadi kalau contohnya kayak tadi saya misalnya berita soal Fahri Zaman berbagi sembako, ya kalau tidak ada pernyataannya Fahri Zaman, pengakuannya Fahri Zaman dalam naskah, berarti bisa jadi, Kak, itu hoax. Bisa jadi itu peristiwa yang direkayasa atau dibuat-buat. Atau bahasa istilahnya tadi kategori hoax itu adalah manipulated content. Konten yang dimanipulasi. Karena tidak ada saksi hidupnya. Tidak ada saksi yang bisa kemudian mempertanggungjawabkan lewat statementnya bahwasanya memang peristiwa itu benar-benar terjadi. Meskipun bukan Fahri Zaman, Kak, ya. Meskipun bukan Fahri Zaman yang berstatement. Contoh misalnya Fahri Zaman memang topiknya adalah Fahri Zaman bagi sembako, topik beritanya, tapi yang berstatement itu adalah ajudannya. Misal ajudannya Fahri, misalnya ajudannya Baco. Ya, Baco yang berikan statement, oh iya benar, Pak Fahri ini berbagi sembako di Peterani Makassar untuk warga terdampak pandemi. Ya, nah, itu baru bisa lagi dipercaya. Yang penting ada statement narasumber, Kak. Karena itu tadi fungsi dari narasumber dalam berita ya itu sebagai saksi hidup bahwasanya peristiwa yang kita beritakan itu, yang diberitakan oleh jurnalis itu benar-benar terjadi, tidak sengaja dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak diada-adakan. Peristiwa yang tidak ada malah diada-adakan, tidak begitu. Jadi itu dua hal ini, Kak, yang perlu kita cek dalam naskah berita, unsur 4W dan statement narasumber, ada apa tidak. Makanya biasa, Kak, kalau saya misalnya terima pers rilis ya dari masyarakat, tidak ada pernyataan narasumbernya. Kalau kami Turkin ID kami tidak akan terbitkan, Pak. Karena memang bisa jadi kita bisa meragukan berita itu ya. Jangan sampai ini kegiatannya kegiatan dibuat-buat. Kegiatan yang tidak pernah terjadi tapi malah dijadikan gitu. Ya, seperti itu, Kak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bisa membandingkan berita media tersebut dengan berita media-media kredibel yang lain. Gitu. Saya kasih contoh misalnya, Kak. Misalnya di berita ada kita dapat informasi berita, link berita di media sosial, ya berita misalnya dari media baca orang pelit sedunia.com, contoh misalnya baca orang pelit sedunia.com, misalnya gitu ya. Jadi ini media kita baru dengar namanya, kita baru dengar, mungkin dia media baru. Tapi kita kan juga tidak bisa langsung justifikasi bahwasanya ini media hoax atau bukan, tidak bisa langsung seperti itu. Betul. Ya. Jadi kita harus kemudian, tapi tetap juga kita harus berhati-hati, ya berhati-hati. Jangan sampai memang medianya media hoax memang ya, media yang sengaja dibuat untuk menyebar hoax. Itu jangan sampai juga, karena kita baru dengar nama medianya. Nah, untuk mengetahui apakah berita yang diterbitkan oleh Baco orang tampan sedunia.com ini adalah fakta atau hoax, kita bisa mencari referensi lain di topik berita yang sama di media-media lain. Kita buka Google, Kak. Kita buka Google, kita ketik keyword sesuai dengan inti judul beritanya. Jadi berita itu adalah misalnya contoh beritanya di Fahri Zaman sudah usia puluhan tahun, Fahri Zaman tetap jomblo. Contoh misalnya gitu, Kak, ya. Nah, berarti topiknya adalah Fahri Zaman jomblo. Dua kata itu menjadi topik judulnya itu, Kak. Fahri Zaman jomblo. Nah, kita coba ketik di Google, tulis Fahri Zaman jomblo, kemudian cari di Dex Berita. Nah, kalau ada media-media kredibel lainnya juga yang memberitakan
hal yang sama bahwa saya Fahri zaman jomblo. Misalnya ada 3 media nih, Kompas, Detik, Terkini ID juga punya memberitakan sebelumnya soal Fahri jomblo. Ternyata memang benar Fahri jomblo. Nah, berarti pemberitaan yang diberitakan oleh media bacok orang tampan sedunia.com itu benar. Benar. Karena kenapa? Karena media-media lain juga yang kredibel ya, yang populer itu mengangkat juga soal berita itu, soal berita yang sama. Jadi gitu. Jadi ya, ini cara yang memang selalu saya gunakan, Kak. Selalu kalau saya juga membuat peristiwa-peristiwa nasional itu, saya kalau ada baru temukan media baru yang saya belum pernah dengar namanya, saya coba cek dulu dengan cara yang ketiga tadi itu. Ya, ini sudah pernah ada enggak berita yang sama dengan media ini yang juga diterbitkan oleh media-media nasional lainnya? Oh, ternyata ada. Oke, baru saya sadur. Saya sadur beritanya dengan menyebutkan nama sumber medianya, kayak gitu, Kak. Jadi itu tadi, Kak, sebenarnya 3 cara sederhana. Kalau saya bilang sederhana, yang bisa kita lakukan, siapapun bisa lakukan, Kak. Bahkan anak SD pun bisa lakukan. Karena anak SD, SMP, anak milenial juga bisa lakukan. Untuk bagaimana bisa mengidentifikasi hoax di pemberitaan media yang beredar di publik. Gitu. Jadi 3 cara itu, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Mungkin yang bisa saya sampaikan, Kak, terkait bagaimana cara identifikasi hoax di media online, di media pemberitaan. Seperti itu, Kak, mungkin. Menarik sekali ini. Wah, ini luar biasa ini ya, teman-teman ya, Mars Project Z dimanapun berada. Akhirnya kita tahu, saya pribadi akhirnya tahu seperti apa itu hoax. Saya berpikir kemarin, Kakak Fahri, Kakak Jamal, hoax itu hanya sekedar berita bohong. Pokoknya kalau semua yang berita bohong, sudah kita namakan hoax gitu ya. Ternyata ada 7 tadi ternyata kriteria hoax sendiri ya. Dan mohon dikonfirmasi Kakak Fahri, 1 saja pelanggaran yang kita lakukan dari 7 kriteria tadi kita bisa dipidanakan ya. Kita bisa 1 saja ya, jangankan semuanya, 1 saja kita melakukan pelanggaran terhadap informasi. Bisa dijerat undang-undang ITE, Kak. Sorry, undang-undang ITE. Bukan pidana, ITE ya. Iya, pidana juga, Kak. Pidana penjara itu, ya itu masuk pidana ke undang-undang ITE. Dia hukum pidana. Pasal 28 ayat 1 itu pidananya penjara 6 tahun, Kak, sama denda maksimal 1 miliar. Wah, iya. Banyak itu, Kak, denda. Karena saya bukan orang hukum, jadi saya nyebut ini hati-hati, Kak, juga nyebut ini jangan sampai salah, makanya saya tutup mulutku segera gitu kan. Iya, Kak. Saya juga bukan orang hukum, Kak, tapi banyak pemberitaan undang-undang pelanggaran undang-undang ITE yang saya beritakan, Kak. Makanya saya tahu, oh ini sudah masuk pidana, karena ranahnya ke polisi itu, Kak. Iya. Langsung penyidikan polisi, Kak. Kakak Jamal, ada feedback, ada pertanyaan, ada sesuatu yang mungkin Kak Omar dulu karena ada suara Kak Omar dulu. Oh iya, oke. Ya, Kak Fahri, ini sedikit beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri podcast kita hari ini yang sangat menarik ya, media online maupun media. Tadi Kak Fahri menceritakan di media online maupun di media sosial. Yang paling banyak sebenarnya Kak Fahri kalau kita membandingkan ya, menurut pengalaman Kakak Fahri sendiri, yang paling banyak berita hoax itu kalau kita bandingkan 2 media ini, media sosial dan media online gitu ya, itu yang paling banyak itu di mana sekarang? Yang paling banyak berita hoax itu di mana porsinya? Iya, kalau porsi paling banyak itu sebenarnya di media sosial, Kak. Media sosial. Iya. Karena apa ya? Secara berdasarkan pengalaman, kami pun juga dari media. Kita kan juga semua media-media kredibel ya, terverifikasi Dewan Pers, kita juga punya kewajiban untuk meluruskan informasi-informasi hoax yang beredar di publik ya. Dan yang paling mayoritas kami luruskan itu bukan pemberitaan media ya. Meskipun juga ada pemberitaan sejumlah media yang kami luruskan ya, terkait informasinya bahwa ternyata informasinya itu hoax, tapi paling banyak itu dari media sosial, Kak, dari postingan-postingan netizen, postingan-postingan akun itu yang kita luruskan. Demikian pula dengan situs Kominfo juga banyak meluruskan hoax yang beredar itu di media sosial, bukan di pemberitaan media, secara mayoritas di media sosial. Kemudian juga situs turnbackhoax.id. Turnbackhoax.id ini situs yang dibuat oleh gabungan para jurnalis cek fakta, memang jurnalis cek fakta di seluruh Indonesia yang kemudian bersumbangsi untuk meluruskan informasi hoax itu lewat situs turnbackhoax.id. Dan itu memang juga banyak postingan di media sosial, Kak, yang mereka luruskan, bukan di pemberitaan media online. Kalau ada pun pemberitaan media online juga ada, cuman sedikit, segelintir, sedikit. Paling banyak itu memang postingan netizen, Kak. Itu kalau di media media sosial ya, media online, sorry. Kalau media online itu kan ada dewan pengawasnya ya, ada dewan pengawasnya. Kalau di media sosial siapa dewan pengawasnya? Makanya
Makanya itu beda Kak. Kalau misalnya pemberitaan media online, Ya. kan media online itu kan mereka punya prosedur Kak. Kita jurnalis itu ketika terjerat sebuah permasalahan terkait produk jurnalistik, ya kita ada prosedur. Jadi nggak bisa langsung kemudian dipidana oleh polisi, tapi harus juga lulu lewat konsultasi Dewan Pers. Jadi lewat pertimbangan Dewan Pers. Dewan Pers itu akan mengecek berita yang media yang bersangkutan karena ini berhubungan dengan produk jurnalistik. Kalau kemudian Dewan Pers menilai bahwasanya memang berita ini masuk kategori salah satu dari 7 kategori hoax itu, ya. Jadi akhirnya itu kemudian direkomendasikanlah ke Pak Artuko bahwasanya memang ini dia melanggar. Ini wartawannya ini melanggar undang-undang ITE. Ya sudah. Jadi ada 2 prosedur Kak. Pertama lewat undang-undang pers dulu, melanggar undang-undang pers dulu. Baru kemudian lewat kalau memang ternyata dia melanggar undang-undang pers baru dibawa ke ranah aparat. Baru dibawa ke ranah kepolisian. Jadi seperti itu sih Kak prosedurnya. Itu kalau di media online ya. Ya, kalau di media online. Kalau di media sosial nggak ada Kak, nggak ada Dewan Pers. Pokoknya ada yang postingan yang hoax langsung diciduk gitu, langsung diciduk gitu ya. Iya, karena dia bukan produk jurnalistik. Dia kena pasal apa kalau di media sosial? Langsung undang-undang ITE Kak, kena pasal 28. Iya. Tadi tidak lewat prosedur undang-undang pers lagi karena dia bukan produk jurnalistik. Ya, dia bukan produk jurnalistik. Jadi ini juga yang saya mau luruskan Kak. Banyak yang salah kaprah Kak. Banyak itu yang salah kaprah yang menyebut bahwasanya influencer. Kan ada itu Kak. Influencer kayak misalnya apa sih namanya Pluto Info, ya Planet Pluto Info kayak gitu Kak. Saya nggak usah sebut merek Kak ya. Sebut merek brand Planet Namex kabar Planet Namex, tapi dia dalam bentuk Instagram, bukan media pers. Dia hanya punya Instagram. Dia hanya menyebarkan informasi lewat Instagram tok, misalnya gitu, atau Facebook tok. Nah, itu disebut influencer Kak. Jadi influencer itu bukan media pers. Ya. Jadi kan kalau salah satu contohnya di Makassar ini saya sebut aja misalnya ada yang banyak yang bilang, karena ini saya sering alami Kak. Makassar, kalau itu Kak medianya Makassar Info, ada banyak yang nanya, Kak itu medianya Makassar Info itu siapa yang punya Kak? Siapa ini? Saya bilang Makassar Info itu bukan media pers deh. Jadi Makassar Info itu influencer. Itu influencer karena disebut influencer karena pengikutnya itu banyak. Jumlah followernya banyak. Akhirnya dia menjadi influencer. Kalau individu kan disebut selebgram Kak. Kalau individu disebut selebgram. Tapi kalau kemudian akun yang fokusnya bukan ke individu, bukan mempromosi diri sendiri, ya itu disebut influencer. Ya kayak misalnya Makassar Info itu bukan media pers. Jadi kalau suatu saat Makassar Info memposting unggahan foto maupun video yang hoax, itu langsung diciduk tanpa lewat undang-undang pers lagi karena dia bukan media pers. Langsung ke aparat itu, urusannya langsung ke aparat. Seperti itu sih Kak. Jadi Mas Project ini harus hati-hati karena konten kreator harus ini hati-hati Kak. Hati-hati. Betul Kak, karena bukan media pers ini Kak. Iya. Di undang-undang pers itu kan disebutkan Kak. Di undang-undang pers itu kan disebutkan syarat sebuah organisasi ya atau menjadi sebuah media pers. Di undang-undang pers nomor 40 tahun 99 yang disahkan oleh mendiang B.J. Habibie itu disebutkan Kak. Mendiang presiden kita B.J. Habibie, Pak B.J. Habibie itu disebutkan dalam pasal, kalau tidak salah sih dalam pasal-pasal awal, pasal-pasal 1 atau 2 itu. Bahwasanya undang-undang pers itu, perusahaan media, perusahaan pers itu adalah dia berbentuk perusahaan. Dia berbentuk PT atau CV Kak. Dia harus berbentuk perusahaan. Kemudian jelas dia harus punya legalitas seperti misalnya izin Kemenkumham. Kemudian Kesbangpol dan sebagainya. Kesbang dan sebagainya. Jadi itu Kak. Sedangkan influencer itu atau YouTube, misalnya Mas Project kan bukan PT ini Kak. Ini kan bukan perusahaan. Ini adalah YouTuber cerita gitu. Media YouTube ya. Jadi, kecuali kalau mau jadi media pers Kak, buat website, kemudian urus surat izin Kemenkumham, buat perusahaan PT atau CV dan sebagainya Kak. Baru Mars Project Z ini menjadi media Kak. Menjadi media pers. Aja Mas, seperti apa? Ya, yang pertama Kak Fahri, ini masalah polling-polling ya. Polling pendapat ya. Itu kan sekarang dulu waktu zaman Kada, Caleg, Pilpres kan banyak polling-polling yang beredar itu kan. Polling-polling itu kan apakah mengarah ke hoax juga kan? Polling itu kan bisa diarahkan ke komunitas tertentu, nanti itu akan menimbulkan suatu nilai yang besar bagi komunitasnya. Nah, bagaimana dengan polling-polling itu? Apakah termasuk hoax atau gimana? Ya, kalau polling-polling sebenarnya Kak kita lihat konteksnya dulu Kak. Kalau polling itu kemudian direkayasa, misalnya dia buat polling online, gitu kan? Media pun juga kerap membuat polling Kak. Apalagi kalau misalnya kemarin itu kita Pilwalkot Terkini ID pun juga Makassar Terkini ID itu buka redaksi kami di Makassar itu buka polling. Ya, tapi memang tidak direkayasa.
Tapi di situ memang ada apa namanya? Memang pembaca kami, polling pembaca kami. Jadi menurut pembaca kami siapa wali kota yang pilihan Anda. Tapi kita memasukkan semua calon gitu. Semua nama-nama yang beredar di apa namanya? Di masyarakat Makassar pada saat itu, ya. Dan pollingnya memang udah direkayasa, katanya hasil pollingnya itu nggak direkayasa. Hasil pollingnya itu kita memang punya data secara IT, sekian yang memilih, terus bahkan gendernya sekian, itu ada data analitik, Kak, data analitik yang kita dapatkan dari polling itu, yang terrecord oleh analitik secara IT. Nah, itu berarti tidak direkayasa. Kalaupun orang bilang direkayasa, kita punya bukti bahwasanya ini betul-betul memang orang yang pilih, pembacanya Makassar terkini yang pilih. Nah, sama dengan orang yang buat polling di media sosial. Misal banyak tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik itu membuat polling Pilpres. Dia buat polling, dia sebutkan 3 nama Pilpres, siapa yang Anda pilih, ya. Yang penting hasilnya itu tidak direkayasa, Kak. Itu bukan hoax. Ya, dan polling itu memang dikhususkan hanya untuk netizennya mereka. Hanya untuk followernya mereka. Itu. Jadi tidak secara secara keseluruhan publik, enggak, tapi hanya untuk followernya mereka, terbatas hanya untuk followernya mereka, ya. Yang penting hasilnya nggak direkayasa, hasilnya betul-betul orang pilih, berarti itu sudah ini, Kak, bukan hoax itu, ya. Tapi kalau direkayasa itu hoax, dan memang tujuannya memang menggiring opini publik, itu jelas memang, Kak. Polling itu memang menggiring opini, Kak, polling, ya. Makanya banyak survei-survei politik itu ya memang bisa menggiring opini publik. Seperti itu sih, Kak. Yeah. Terus yang kedua ini masalah media online kan, adanya hoax di media online itu kan terjadi karena penyebaran juga. Media online kan disebarkan juga oleh media sosial. Jadi kenapa pun ternyata media sosial tertinggi, karena media sosial juga itu kan membawa link-link dari media online. Jadi tetap medsos tertinggi karena link-linknya media online itu kan disebar juga lewat medsos, otomatis medsos terbesar. Nah, gimana menjadikan budaya no hoax, terutama dalam dunia pendidikan. Mungkin ada langkah-langkah dari Kak Farid sebagai orang yang paling berpengalaman dalam dunia perhoasan ini. Okay. Sebenarnya hal-hal itu untuk membiasakan diri orang untuk bagaimana bisa mengecek tidak menyebarkan hoax. Sebenarnya kalau saya ada 2 sih, Kak. Yang pertama, bagaimana cara kita membuat orang mengetahui terkait bahaya hoax. Jadi yang kita sajikan, kita sosialisasikan adalah sejumlah fakta terkait dampak hoax. Dan itu banyak sekali, Kak, di internet. Berapa orang yang meninggal karena hoax, itu ada semua datanya dari riset Badan Riset Dunia, Kak. Itu ada. Berapa jumlah orang di dunia yang meninggal akibat hoax, itu bisa di-searching di Google, Kak. Banyak artikel-artikelnya berdasarkan data by riset. Ya, dari sejumlah badan riset. Ya, itu yang kemudian bisa kita lakukan, Kak. Menyadarkan orang bahwasanya hoax ini sangat berbahaya. Bahkan hoax ini memang bisa membunuh. Gara-gara hoax orang bisa baku tikam. Gara-gara hoax itu keluarga yang dulunya harmonis, gara-gara hoax politik akhirnya bisa berantem, bertengkar, dan akhirnya putus hubungan keluarga, kayak gitu, Kak. Apalagi kemudian yang selain bahaya juga, ya memang harus ada faktor fear motivation. Kalau saya bahasakan fear motivation, faktor ketakutan yang harus kita timbulkan ke orang agar dia takut kalau nyebar hoax. Jadi karena dia takut nyebar hoax, akhirnya dia akan hati-hati mengontrol jarinya untuk tidak menyebar hoax di media sosial. Jadi faktor ketakutan itulah bisa kita gunakan sosialisasikan terkait undang-undang ITE, Kak. Nah, masalah sekarang juga saya lihat agak kurang sih, Kak, sosialisasi terkait undang-undang ITE. Ya biasanya orang cuma tahu bahwasanya ketika Anda sebar hoax, itu Anda dikenakan pasal undang-undang ITE. Tapi orang tidak tahu bahwasanya ancaman hukuman penjaranya ternyata 6 tahun. Gitu. Dan ternyata dendanya 1 miliar. Kayak gitu. Nah, jadi yang harus kita sosialisasikan, kan yang pertama adalah bahaya hoax, ya, bahaya hoax, dan yang kedua adalah ancaman terhadap penyebar dan pembuat hoax. Kita memang harus gunakan teknik fear motivation, buat orang ketakutan untuk menyebar hoax supaya dia hati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi baik di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat gitu, ya. Yang ketiga, menurut saya sih, Kak, cara sederhananya yang ketiga untuk bagaimana biasakan diri orang hoax, ya memang harus ada kampanye, Kak. Kampanye sugesti. Kalau saya bilang sih suggestion campaign.
Oke. Kampanye Teman-teman sugesti. Mars Project dimanapun berada, kita sudah di akhir podcast kita dengan tema identifikasi hoax di media, tadi di media online maupun di media sosial. Terima kasih banyak Kakak Fahri. Silakan teman-teman Mars Project dimanapun berada yang ingin memberikan komentar, memberikan feedback, ada di kolom deskripsi di bawah. Silakan berikan feedback. Dan apabila ingin menghubungi Kakak Fahri langsung, ada di terkini.id. Nanti akan saya berikan linknya juga di bawah. Silakan hubungi beliau. Dan kalau ada pertanyaan yang mendasar yang ingin ditanyakan langsung kepada Kakak Fahri, silakan hubungi terkini.id. Nanti teleponnya akan diberikan di sana. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan nomor telepon Kakak Fahri di sini karena ini menyangkut dengan substansi kredibilitas beliau yang harus kami jaga juga sebagai konten kreator. Terima kasih banyak Kakak Fahri. Terima kasih banyak Kak Jamal Terima ya. kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukses selalu banyak. Mars Project Z. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.